Persoalan sampah yang nyata di depan mata dan seolah tak kunjung ada solusi yang tercipta. Sampah kini tidak hanya berada di tempat pembuangan, namun juga bersandar di tengah masyarakat. Volume sampah yang kian hari kian meningkat dan tempat pemrosesan akhir yang kian padat membuat kondisi ini semakin darurat. Kualitas hidup masyarakat pun kini dipertanyakan, lalu bagaimana pemerintah mengatasi persoalan sampah yang kian hari kian tak kunjung arah. Inilah episode ke-54 di Poin Investigasi. Saya Dito Bahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti darurat sampah di tengah masyarakat. Terus saya berada di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tepatnya di Pasar Ciputat. Bisa ditunjukkan itulah Pasar Ciputat yang tentu setiap hari dipenuhi oleh aktivitas warga untuk kemudian bertransaksi, memenuhi kebutuhan mereka. Tidak hanya itu, kawasan ini juga biasanya dipenuhi oleh lalu lalang kendaraan. Tapi ada satu hal yang kemudian belakangan menjadi sorotan saudara, tidak hanya aktivitas manusia, tetapi pasar ini ataupun kawasan Ciputat kini juga menjadi tempat bersandar sampah. Dan baru beberapa meter saya berjalan, bisa dilihat ya, itu adalah terpal berwarna biru yang kemudian digunakan oleh Pemda untuk menutupi sampah yang tak kunjung diangkut. Saya akan coba mendekat, saudara. Ini sampah ya, Bang ya? Sampah, Pak. Apa beras? Baru ditutup kapan, Pak? Udah 2 hari, Pak. Baru 2 hari? 2 hari yang lalu. Oke. Hanya ditutup aja? Ya, supaya baunya nggak keluar. Tapi belum diangkut? Belum. Saya akan tunjukkan saudara, ini adalah terpal ya. Memang secara visual ataupun secara pandangan mata sampahnya sudah tertutup. Tapi untuk aroma dan bau tentu sulit untuk kemudian dihilangkan, meskipun dari pemerintah daerah juga sudah menyemprotkan cairan untuk kemudian meminimalisir bau busuk yang kemudian berasal dari sampah ini, saudara. Saya akan tunjukkan sekali lagi, ini adalah pemberat ya, pemberat yang digunakan untuk kemudian menutupi terpal agar terpalnya ini tidak terbuka ya. Saya akan coba mencari titik lainnya karena bisa dilihat begitu banyak sampah yang kemudian ternyata masih ada di sini. Saya akan coba menggunakan sarung tangan untuk bisa menyentuh ya, dan juga melihat secara lebih detail lagi seperti apa sebenarnya terpal yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menutupi sampah di sini. Tadi berdasarkan keterangan dari salah satu warga, terpal ini digunakan untuk menutupi sampah, tapi bisa dilihat masih ada sampah ya. Ini juga terpal yang tidak menutupi semua dari bagian sampah, dan saya ingin tunjukkan. Ketika sampah tidak dipungut, ada tidak hanya aroma, tapi bisa lihat proses pembusukan yang kemudian melahirkan belatung. Oke, dan ini terpalnya ya. Kalau tadi ada yang menggunakan pemberat dan cukup rapi, tapi di sini bisa dilihat kondisinya seperti ini. Dan ketika memang tidak ditutup, baunya sangat menyengat ya, saudara ya. Dan yang kemudian menjadi problematik adalah bahwa sampah-sampah yang kemudian tidak diangkut ini tidak hanya bersebelahan dengan pasar, tapi juga saya akan tunjukkan bersebelahan dengan tempat makanan, warung, kemudian juga tempat menjual beras, yang artinya sedikit banyak ini juga tentu mempengaruhi kualitas bahan makanan dan juga kenyamanan masyarakat untuk kemudian berbelanja di Pasar Ciputat. Izin Bang, dari Kompas TV Bang. Boleh nanya bentar ya Bang ya? Dengan apa siapa Bang? Bang Aris. Bang Aris. Jualan bakso udah lama di sini Bang? Udah lama. Dari tahun? 2007. 2007? Iya. Artinya kurang lebih sudah hampir 20 tahun ya Bang ya? Iya. Toko Abang ini sebenarnya persis tumpukan sampah Bang? Benar. Mengganggu tidak? Ganggu banget sih, Bang. Keluhannya apa aja Bang? Ya kayak gitu, kadang-kadang kalau hujan kayak gini, ya bau.
Oke. Meskipun sudah ditutup terpal, Iya, tetap aja. tetap bau ya. Tetap. Tapi sejauh ini selain ditutup terpal, upaya dari pemerintah daerah apa lagi bang? Abang pernah lihat nggak? Nggak tahu sih, nggak ada sih. Nggak ada yang abang lihat? Nggak ada. Disemprot mungkin? Nggak disemprot. Nggak ya? Itu doang itu. Ditutup doang ya? Mempengaruhi, mohon maaf, penjualan nggak? Ya mengaruhi sih. Berkurang? Berkurang. Cuman kan ada kan orang yang beda-beda sih ya. Ada yang lihat kayak gini jadi nggak jadi. Jadi tetap ngaruhin bang. Namanya pas depan banget kayak gini. Tadi kalau bagian dalam ini sudah tertutup rapi, bagian selanjutnya ini tidak tertutup dengan rapi. Tapi bagian depan saya tidak tertutup sama sekali. Saya akan tunjukkan saudara, ini situasi di pertigaan ya, yang berada di Pasar Ciputat. Bisa dilihat, ini adalah pembatas jalan ataupun trotoar jalan yang kemudian dipergunakan untuk menaruh sampah, karena tumpukan sampah ini adalah sampah yang sejak kurang lebih awal Desember tidak kunjung diangkut oleh petugas kebersihan. Ini ya, bisa dilihat hampir bahkan menutupi semua trotoar yang ada di tengah jalan ini dan tidak ditutup sama sekali. Ini saya akan coba tanyakan beberapa pedagang pasar di sini. Misi Pak, abang jualan daging bang? Dengan abang siapa? Juan. Bang Juan. Itu kondisi sampah itu udah lama atau gimana bang? Lama lah. Udah berapa lama itu? Berapa lamanya nggak pasti ya. Yang penting yang pastinya dia sering begitu. Suruh kerja aja lah yang benar pada. Sering berarti bukan pertama kali? Bukan lah. Karena kan ramenya baru belakangan ini ya, sampahnya nggak diangkut. Namanya karena bebas aja bersuara. Suruh kerja yang benar Pemda itu. Artinya abang jarang ngeliat bekerja? Jarang lah kerja. Mana pernah kerja? Tukang sampah juga dari pagi ada kok. Ada nggak yang angkut ya? Ada harapan mungkin bang, ini kan udah berlarut-larut ya, kata abang juga nggak cuma sekali. Harapan ke depan? Suruh pada yang jujur aja kerjanya. Kan gajinya dari pajak semua. Saya melihat ada petugas pembersihan di sini, saya akan coba tanyakan. Pak, izin Pak dari Kompas TV, dari Dinas Lingkungan Hidup. Dengan abang siapa? Muhammad Arifin. Ya. Saya mau nanya Pak, ini kan sudah seminggu ya, kurang lebih sudah seminggu tidak diangkut sampah di Pasar Ciputat. Kendalanya sejauh ini Kurang apa? tahu. Kita nggak pernah, maksudnya yang penting kalau kita ada mobil, kita naikin, bantuin. Kalau masalah kendala yang lain kita nggak pernah tahu, Pak. Berarti kalau ada mobil dinaikin, Iya. truk sampah maksudnya ya? Iya. Berarti seminggu ini tidak ada truk sampah yang datang? Ya belum datang. Tapi ada informasi nggak kenapa truknya nggak datang ke Ya sini? nggak tahu. Nggak tahu dah. dah, Pak. Belum tahu. Iya. Kalau itu yang penting tanya sama supirnya atau gimana gitu. Iya. Kalau masalah Tadi kan ada beberapa titik bang, ada yang ditutup rapi, ada yang ditutup kurang rapi, ini malah terbuka. Ada instruksi mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup untuk menutup? ya nggak ada, emang itu mau pada sampahnya buang seenak aja sih. Kalau misalnya apa nyalainnya ke dinas, enggak kan, yang kiranya orang buang aja nggak disalahin. Iya. Harusnya kan mereka yang punya pikiran, Ya, benar. bukannya kita yang disalahin. Ini sampahnya dari Ya rumah tangga semua. masyarakat di pasar atau mungkin ada yang dari luar juga? Dari luar Dari luar, banyak, Pak. kanan kiri. Bahwa kita tahu saudara, Tangerang Selatan ini dijuluki sebagai kota anggrek, tapi semakin saya menyusuri jalan ini semakin ironis, karena tidak hanya di area pasar, tapi di Jalan Ciputat Raya, di tengah kota, bisa ditunjukkan sampah berserakan di tengah jalan. Saya akan tunjukkan lebih dekat lagi. Di situ bisa dilihat ya, deretan sampah. Dan saya akan tunjukkan visual yang lebih menyedihkan saudara, bahwa trotoar ini tidak hanya menjadi pembatas jalan, tidak hanya menjadi tempat untuk orang menyeberang, tapi juga bisa dilihat deretan sampah terpampang jelas di sini.
Saudara, saya berada di kawasan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Saya akan gambarkan seberapa dekat tempat pemrosesan akhir Cipecang dengan perumahan warga. Di sebelah kiri saya adalah perumahan warga. Bisa lihat ya, di sini ada klinik, ada warung kopi yang tidak jauh dari TPA Cipecang. Saya akan tunjukkan. Ini adalah jalan yang kemudian menuju ke tempat pemrosesan akhir Cipecang. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena dalam beberapa waktu terakhir, keberadaan dari TPA Cipecang ini menuai pro dan kontra di tengah publik, bahkan ketika Kementerian Lingkungan Hidup sedang menutup sementara dan menata kembali TPA Cipecang, ada sejumlah warga yang menginginkan TPA Cipecang ini untuk ditutup secara permanen. Alasannya adalah karena terlalu dekat dengan perumahan warga sehingga berpotensi untuk kemudian memberikan efek-efek negatif kepada para warga. Sebelum saya menunjukkan lebih dekat terkait dengan kondisi TPA Cipecang, saya akan gambarkan sedikit sejumlah fakta, saudara, bahwa pada tahun 2020 tumpukan dari sampah yang ada di TPA Cipecang ini sempat mengalami longsor, bahkan tumpukan sampahnya memasuki area Sungai Cisadane. Efeknya adalah ada dampak banjir yang kemudian terjadi di perumahan warga dan tentu menimbulkan sejumlah kerugian bagi para warga. Dan kita belum berbicara soal daya tampung, karena kapasitas per hari dari TPA Cipecang hanya mampu untuk menerima sampah kurang lebih sekitar 400 ton per hari. Namun faktanya saat ini bahkan setiap hari ada tumpukan sampah yang terus berdatangan sebelum ditutup sebanyak 1.000 ton. Dan ini adalah penampakannya, saudara. Bisa dilihat ya, tumpukan sampah nampaknya ini seperti dibentuk terasering ya, atau lapisan-lapisan yang kemudian berundak untuk mengurangi potensi longsor. Sementara di bagian kanannya ya, bisa ditunjukkan, belum ada terasering yang terlihat. Saya akan coba maju lebih ke dalam. Pak, izin Pak, dari Kompas TV Pak. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Deden. Ini lagi ngapain sih Pak? Maksudnya bikin jalan baru atau? Oh, di jalan. Oh, ini bikin jalan? Iya. Sebelumnya nggak ada ya berarti? Sebelumnya nggak, belum ada. Kalau ini Pak, lagi di terasering atau? Memang lagi dilangsir ini ke atas sama. Berarti kalau sekarang masih ditutup sementara ya, karena masih diperbaikin ya? Nggak tahu deh kalau tutup masalah. Oh. Nggak tahu saya. Saudara, saya akan melihat lebih dekat proses penataan yang ada di TPA Cipecang yang tadi saya dapatkan informasi bahwa sedang dibuat terasering. Saya akan coba naik, saudara. Ini adalah tumpukan sampah ya, yang bersumber dari Kota Tangerang Selatan. Ini adalah beberapa ekskavator ya, atau alat berat. Saya akan hitung 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Kurang lebih saya melihat 9 ekskavator yang kemudian beroperasi di TPA Cipecang untuk kemudian menata tumpukan sampah yang ada di sini. Yang informasi saya dapatkan bahwa memang sistem penumpukan sampah dilakukan dengan metode open dumping. Saya akan coba bertanya kepada salah satu pemulung yang ada di sini. Pak, izin Pak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Sony. Bapak mulung di sini? Iya. Sudah lama? Dari tahun? Ya, 5 tahun. 5 tahun. Sebelumnya kondisi di TPA ini terurus atau tidak, Pak? Ya, terus sih. Tapi kalau untuk terasering undakan seperti ini baru? Sebelumnya tidak ada? Waktu longsor berarti Bapak melihat juga? Tahun 2020, Pak? Itu longsornya kenapa, Pak? Ya, kenapa? Sudah terlalu banyak. Di sini pemulung ada berapa, Pak? Ya, jumlahnya mah ada 200. 200 pemulung. Oke. Tapi kalau dari sepenglihatan Bapak,
pemilihan sampah ini ada nggak yang dilakukan sama pengelola? Apa pemulung aja? Pemulung aja. Artinya sampah di sini sampah yang tercampur, Pak? Oke. Selain sampah plastik ada mungkin, Pak, yang lain? Emberan atau segala mainan kuat. Yang bisa didaur ulang? Oke. Banyak di sini ditemukan, Pak? Banyak. Banyak ya? Oke. Baik. Siap. Makasih, Pak Sony. Hati-hati ya, Pak ya. Saya sudah bersama dengan Ketua RT 4, RW 4, Kelurahan Serpong, Tangerang Selatan dengan Pak Akbar. Pak Akbar, terima kasih waktunya, Pak. Pak Akbar, TPA Cipecang ini belakangan menjadi perbincangan, Pak, karena ada sejumlah warga yang kemudian merasa dirugikan dengan adanya TPA Cipecang yang tidak dikelola dengan baik dalam tanda kutip, Pak. Kerugian yang dialami warga sejauh ini yang Bapak rasakan seperti apa? Seperti dampaknya seperti bau, ya, sampai menyeluruh dah sampai jauh baunya. Keluhannya bau. Oke, kalau untuk wilayah lain, Pak, mungkin Bapak tahu ada informasi, misal banjir, pernah banjir dan lain sebagainya? Kalau banjir, atau kemarin ini aja nih karena sampah longsor, nah itu tutupkan itu. Daerah mana, Pak? Ini? Ya. Mungkin bisa ditunjukkan ya, yang, oke, saya izin ya, Pak ya. Yang ada orang itu, Pak? Betul. Oke. Tumpukan sampahnya longsor, saluran air tertutup sehingga banjir di perumahan warga. Rumah warga. Sebenarnya menurut pengetahuan Bapak, tata kelola di TPA Cipecang ini apakah sudah, mohon maaf, baik atau sebenarnya bermasalah? Masalah pengelolaan sih belum baik lah. Masalah nggak ada diolah kan sampahnya. Tidak ada yang diolah sama sekali? Iya, seperti yang apa yang pemulung ngambil yang ada ekonomisnya. Coba aja lihat itu. Sampah numpuk. Bagaimanapun juga, berdasarkan Undang-Undang 18 2008, maka sampah menjadi tanggung jawab Pak Wali Kota. Ini ada pasal 40 yang di dalamnya ada ancaman pidana minimal 4 tahun. Jadi kami sedang juga dalami terkait konteks ini, karena hukum kan tidak boleh dikesampingkan. Meskipun kita berteman dengan Pak Wali Kota, tetapi landasan hukum tetap harus kita lakukan. Saya optimis sampai bulan Juni yang akan datang itu TPA Cipecang sudah siap untuk ditutup, karena kita akan kerjasama dengan Kota Serang, dan itu mudah-mudahan awal Januari sudah bisa kita lakukan. Jadi Cipecang kembali kita lakukan penataan. Saya sudah membeli 27 truk baru untuk pengangkutan sampah di dalam Kota Tangerang Selatan. Untuk ke Cilowong nantinya kita akan menggunakan transporter pihak ketiga.